serta yang kami hormati seluruh peserta workshop Gama Institute yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam kegiatan workshop dengan tema Aren Week, Tren Budidaya Aren Cepat Produksi. Perkenalkan, saya Anissa Dia Puspitasari dari Gama Institute, yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu jalannya workshop. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanaman aren merupakan komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi dengan beragam manfaat, mulai dari produksi gula aren, nira, hingga berbagai produk turunan bernilai jual. Nah, pada kesempatan webinar kali ini, kita akan membahas mengenai teknik budidaya aren agar cepat berproduksi dan produktif. Kedua, strategi pengelolaan tanaman aren agar hasil optimal. Dan juga peluang usaha dan pengembangan berbisnis aren. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib pelaksanaan workshop hari ini, yaitu yang pertama, seluruh peserta diharapkan menaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Ada dosa-dosa yang sifatnya Lalu, sesi diskusi dan tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi. Peserta dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur raise hand, mengaktifkan audio, atau menuliskannya langsung pada kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung memasuki sesi utama workshop ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Hasanuddin SP, selaku Konsultan Aren di PT Sultan Aren Indonesia. Kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar kami persilakan. Bapak mohon maaf masih di mute ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam lestari. Ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Hasanuddin SP dari PT Sultan Aren Indonesia. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan dan waktu. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga dan bagi rekan-rekan yang mengikuti meeting Zoom pada hari ini. Ya, seperti judul pada hari ini yaitu trik budidaya aren agar cepat berproduksi. Ya, kemudian ada teknik budidaya aren agar cepat berproduksi dan produktif. Kemudian strategi pengolahan aren untuk hasil yang optimal. Selanjutnya peluang usaha dan pengembangan bisnis ya yang berbasis aren. Ya. Baik, kita akan kupas satu persatu. Teknik budidaya aren ini agar cepat berproduksi ya. Pertama-tama sekali kita harus melihat dulu ya sumber daripada bibit yang kita tanam. Itu harus bibit unggul ya. Ya, bibit unggulnya itu di Indonesia sekarang sudah ada beberapa varietas ya. Ada aren genjah kultim dari
Kutai Timur, kemudian ada Parasi, ya, kemudian ada Simulen yang dari Bengkulu, di mana aren ganja Kultim ini di SK-kan oleh Menteri Pertanian pada tahun 2011, ya, sedangkan Parasi itu pada 2018, Simulen pada 2019. Kemudian ada Akel Tumoong, ya, yang dari Sulawesi itu pada tahun 2014. Jadi setelah kita melihat, mengetahui bibit unggul yang mana yang mau kita tanam, ya, kita mulai dari awal adalah teknik persemaian daripada biji aren unggul tersebut, ya. Dari mulai perlakuan dari mulai perlakuan penyemaian, ya, kemudian besarnya polybag yang disemai, ya, kemudian waktu penyemaian, dia tidak boleh terlalu panjang untuk dipindahkan ke dalam polybag, ya, karena akar aren itu panjang, ya, sampai menembus daripada polybag. Jadi harus diperhatikan. Jadi kita menyentuh budidaya terhadap persemaian ini, ya, dari umur 0 sampai dengan 1 tahun. Jadi bibit yang ditanam itu bibit aren unggul yang berumur 1 tahun, ya. Seperti kita lihat yang ada di meja saya ini, ya, lebih kurang penampakannya seperti ini, ya, yang bersertifikat, ya. Kemudian setelah dia berumur setahun, baru dilakukan penanaman ke lapangan dengan terlebih dahulu, ya, membuat lubang 30 kali 40 cm, yaitu dalamnya dia 40, lebarnya dia 30 cm, ya. Dengan SOP harus dipisahkan tanah atas dan tanah bawah. Kemudian yang paling penting adalah penanaman itu adalah pada masa awal musim hujan, supaya pertumbuhannya bagus, ya. Nah, kemudian dalam pencampuran tanah juga kita berikan kompos, ya. Kita berikan kompos tanah atas dan tanah bawah, kemudian kita tanam, ya, dengan jarak tanam yang sudah memang kami lakukan. Kalau dihitung habis tahun ini, Bos. Jadi kalau jarak tanaman yang baik itu adalah timur baratnya 10 sampai 12 untuk daerah flat, dan timur utara selatan 2,5 sampai dengan 3 meter. Nah, itu bagus. Sedangkan jarak ketinggian DPL-nya itu dari 0 sampai 1.200 di atas permukaan laut. Untuk tanaman-tanaman, untuk topografi yang agak miring, itu kita bisa tanam penjarangan antara timur baratnya bisa sampai 12 meter. Kalau yang di rata itu 10 meter. Jadi untuk meningkatkan produksi supaya biar cepat produksi, itu harus adalah teknik daripada tumpang sari, yaitu pada umur 0 sampai dengan 2 tahun kita tumpang sari dengan tanaman palawija, sehingga tanah menjadi subur, ya. Kemudian petani bisa mengambilkan hasil dari umur 0 sampai 2 tahun itu dari tanaman palawija sebagai penghasilan harian, dan tanaman inti atau tanaman investasinya adalah aren. Ya. Kemudian untuk meningkatkan produksi, kita perlu adakan pemupukan. Pupuk yang kita pakai selama ini adalah pupuk organik, ya. Karena apa? Aren yang akan dihasilkan nanti niranya menjadi bahan pangan itu harus yang organik. Jadi kita pakai pupuk organik, ya, juga dari mulai pembibitan sampai ke produksi kita selalu pakai pupuk organik. Nah, kemudian umur tanaman aren itu 2 sampai 4 tahun, itu kita melakukan tumpang sari dengan tanaman hortikultura.
Dan konsep yang perlu kita bahas di sini adalah kita akan membangun kebun aren agroforestry. Jadi semacam kebun aren hutan yang teduh dan dingin sehingga air niranya itu bisa maksimal. Tapi kalau kebun aren tanpa ditanami tanaman-tanaman hortikultura itu akan menjadi suasana yang panas dan mengurangi hasil daripada nira. Ya. Kemudian di dalam budidaya aren, kenapa dikatakan budidaya? Karena ada ikut campur tangannya manusia di dalam budidaya. Kalau aren-aren yang tumbuh liar tanpa ada budidaya, itu niranya tidak maksimal bisa dikeluarkan oleh aren. Ya. Kita lihat hanya daerah-daerah yang ada di pinggir sungai, dekat air, ya, daerah-daerah yang lebih teduh, itu yang banyak niranya. Sementara daerah-daerah yang lain, itu niranya kurang. Makanya dengan adanya budidaya, bisa kita buat perbaiki daripada drainase daripada kebun aren. Ya. Nah, di tahun ketiga, masuk tahun ketiga, itu penanaman daripada tanaman contohnya misalnya durian, atau tanaman-tanaman yang bagus tumbuh di daerah tersebut, ya, karena tidak semua daerah bagus durian. Ada yang mungkin bagus alpokat, daerah yang tinggi. Jadi kita lihat inkubator tanaman apa, hortikultura yang cocok tumbuh di situ, itulah kita tumpang sari dengan tanaman aren di sekitar kebun aren. Dengan jarak tanam disesuaikan dengan gawang daripada aren tersebut. Biasanya kita tarik dari pagar itu 5 meter, jarak duren itu ke samping 10 sampai 12 meter. Dan yang paling penting, ya, karena aren genjah ini umurnya dia 0 sampai 15 tahun, jadi kita masyarakat hanya menunggu sekali aja, yaitu umur bibit 1 tahun, kemudian umur penanaman 4 tahun ya, lebih kurang di umur 5 tahun atau 5 tahun setengah itu sudah bisa kita panen. Jadi di gawangan tadi yang jaraknya 12, di antara pohon duren tadi kita bisa tanam aren lagi pada tahun ke-8. Sehingga pada tahun ke-12 kita akan double panen ya, yang digawang panen, yang awal juga sudah panen. Nah, pada saat umur 15 tahun, kalau untuk kebun intensif untuk meningkatkan produksi daripada pendapatan daripada petani, itu yang di baris tadi sudah kita tebang. Kita tebang, kemudian yang digawang tadi tumbuh. Ya. Kemudian teknis perawatan dan pemupukannya. Nah, teknis perawatan ini sangat mendukung daripada hasil daripada produksi daripada aren itu sendiri, ya. Yaitu dari tadi kita lihat dari penanaman, perawatan tumpang sari, kemudian pemupukan. Nah, pemupukan kita lakukan untuk pemupukan organik ini yaitu sebulan 2 kali setelah aren ditanam berumur 1 bulan. Kemudian perhatian terhadap pengairan. Jadi ada berbagai pengairan yang kita bisa buat, yaitu pengairan parit, ya, artinya 2 baris aren itu 1 parit, ya, dan ada bisa kita buat kalau airnya banyak kita bisa buat drainase tetes ke setiap pohon, karena air nanti yang keluar dan air yang akan masuk itu dia harus berimbang. Nah, untuk menyiasati musim kemarau kita buat drainase tetes dan pemupukan organik yang bisa menyimpan air. Kemudian teknis, saya rasa masuk ke yang kedua, yaitu strategi daripada pengolahan aren, ya, agar hasil yang optimal. Setelah tanaman berumur 5 tahun atau 5,5 tahun, ya, dia akan mengeluarkan bunga betina dulu. Keluar bunga betina lebih kurang 3 tandan, kemudian keluar bunga jantan, ya, karena aren ini dia ada pertumbuhan vegetatif pada umur 0 sampai dengan umur 6 tahun, ya, kemudian akan melakukan pertumbuhan generatif, pertumbuhan yang akan menampakkan hasil. Nah, pada saat aren umur 4 tahun atau 4 tahun setengah,
itu yang pertama kita panen adalah ijunya. Iju itu wajib kita panen sambil kita melakukan sanitasi, kastrasi, ya, supaya memudahkan tangkai tandan itu muncul. Ya. Jadi iju ini sangat bagus untuk industri ya. Sebelum itu saya akan sampaikan juga hasil daripada aren apa saja. Yang pertama iju, ya, yang kedua nira, yang ketiga kolang-kaling, yang keempat dia juga bisa menghasilkan akar untuk obat-obatan, dan yang terakhir adalah hasilnya adalah sulur, ya. Sulur itu dibuat untuk tepung ya, biasanya dibuat tepung hunkui yang 85% itu dari sulur aren, sehingga hasil daripada aren ini sangat banyak ya untuk manfaat kehidupan, ya. Kemudian pada saat pengambilan nira itu harus kita perhatikan pohon yang keluar bunga jantan yang kalau kita lihat bedanya itu dia akan memerah buahnya itu. Kalau dia betina dia buahnya tetap bulat, kecil, akan menghijau, itu jadi kolang-kaling. Nah, pada saat kita sudah melihat masa sadap aren itu ditandai dengan bunganya sudah memerah ya, kira-kira sebulan lagi mau pecah, itu diadakan namanya pengayunan dan pemukulan ya, dengan terlebih dahulu mengikat daripada tandan daripada aren ya, diikat ke batang agar tidak terpengaruh terhadap goyangan itu terlalu mengganggu ya daripada tandan, sehingga bisa jadi dibilang lembam atau terpaksa ya. Jadi pemukulan itu lebih kurang 25 ya sampai 40 kali dalam 1 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan itu ada 4 kali pemukulan. Nah, nanti akan ditandai dengan pecahnya bunga dan wangi yang dikeluarkan ya. Berarti aren sudah bisa tangkainya itu sudah bisa disadap. Nah, teknik penyadapannya ini itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam karena kata orang lain lubuk lain ikan ya. Kenapa? Karena teknik penyadapan ini diperhatikan yang paling penting adalah alat atau bahan untuk merangsang daripada tangkai tersebut ya. Lain daerah lain yang dipakai ya. Jadi ada yang pakai bawang, ada yang pakai kapur sirih, ada yang pakai cabai, ada yang pakai keladi gatal, itu macam-macam cara dia pakai, dia meramnya itu. Kemudian setelah matang ya, kemudian dipotong, dirangsang lebih kurang 2 malam, kemudian dia akan menetes. Nah, untuk aren genjah ini sendiri produksinya lebih kurang 24 jam itu sekitar 10 sampai 15 liter. Jadi kalau kita lihat grafiknya dia menaik dan menurun. Pada umur dia di 13 tahun itu produksi niranya menurun, terus menurun. Nah, jadi produksinya di umur 8 tahun, 9, 10 tahun, itu produksinya lagi tinggi-tingginya dia produksi. Kemudian yang paling terpenting ya, yang paling terpenting adalah kebersihan daripada batang, kebersihan daripada pisau, daripada penyadapan tersebut ya. Nah, ini kenapa kita buat dari penelitian kita di sini kita tanam aren 10 kali 2,5 atau 3 atau 12 kali 3 meter. Nah, itu kita lakukan penelitian di sini untuk memudahkan penyadapan. Yang pertama, yang kedua untuk membagi daripada penyinaran matahari ya. Kemudian penyadapan yang tadi arah utara selatan tadi 2,5 meter atau 3 meter itu petani hanya buat tangga bambu naik ya. Kemudian bambu itu dijepit di batang pohon sampai nanti di batang 50 atau di batang 40 dia turun. Jadi mana pohon yang ada tangkai atau tandan yang disadap dia bisa ambil, kalau tidak ada dia lewat. Ya. Jadi tidak lewat dia. Jadi begitu untuk memudahkan pemanenan. Nah, berapa sih pohon aren dalam 1 hektar ini? 1 hektar itu kalau jaraknya dia 10 kali 2,5 lebih kurang 413 pohon. Tapi kalau dia jaraknya nanti dibuat di 12, itu akan lebih kecil lagi. Nah, kemudian
yang dulunya masyarakat ini adalah panen aren dengan cara vertikal, dia panjat ke atas, kita rubah menjadi horizontal tingkat pemanenannya. Kemudian setelah pemanenan nira terus ya, itu kalau analisa ekonominya yang saya pernah hitung ya, kalau dia termasuk pagar juga dibuat, seandainya petani mau buat pagar, jadi di pagar itu juga ditanam keliling untuk membatasi lahan, namun harus ditarik 2 meter ke dalam karena mempengaruhi daripada turunnya tangkai jatuh jangan sampai ke kebun orang. Jadi lebih kurang 500 batang termasuk sisip. Jadi kalau kita buat di sini, kalau kita buat lebih kurang 500 batang itu dalam 1 hektar itu sudah maksimal. Itu untuk satu titik satu pohon. Ada juga kebun aren yang dibangun adalah 1 titik 2 pohon atau double stick ya. Itu dengan jaraknya di antara titik harus 4 meter. Jadi di antara 4 meter itu kita bisa buat tarik lagi 1 meter untuk pohon 2 pohon 1 titik. Nah itu akan maksimal tanaman arennya, namun harus diperhatikan pemupukan dan pengairannya harus cukup. Nah, itulah disebut dengan intensifikasi pertanian, peningkatan hasil dengan luasan yang terbatas. Ya. Jadi untuk tanaman aren ini ada mata 1, ada mata titik 1, mata 2, ada lagi mata 3, itu yang pernah kita uji. Jadi 1 titik 3 batang. Nah, itu bisa dilakukan. Namun aren disebut dengan tanaman fleksibel juga karena bisa tumbuh di dalam dibuat kebun dengan jarak tanam yang baik, bisa juga dia tumbuh di pagar, bisa juga dia tumbuh di tanaman yang sudah ada. Seperti pernah kita lakukan di kebun karet, kita tanam aren bisa. Di kebun durian, sangat bagus. Nah, cuman tidak boleh ditanam aren di dalam kebun sawit. Nah itu, dalam kebun sawit aren akan kalah. Dalam kebun sawit hanya boleh tanam aren untuk pagar. Itu sangat bagus. Kenapa bagus? Karena di pohon aren saat dia nanti buah jantan yang mau disadap tadi, itu dia waktu saat kembang wanginya itu mengundang daripada hewan Neobius camerunicus, salah satu kumbang penyerbuk sawit, sehingga meningkatkan hasil sawit dengan adanya aren sebagai pagar. Itu. Nah, kenapa aren kecil di dalam pohon sawit? Nah, karena aren itu dia punya akar serabut ya, yang ke samping ada, cuman tidak terlalu panjang ya, lebih kurang 1 sampai dengan 1,5 meter, tapi ke dalam dia dalam. Sehingga pada saat air hujan datang, akar sawit yang duluan ambil air daripada aren, maka dia berebut minum, jadi maka dia kecil. Nah, sementara air dalam yang cuma bisa diambil oleh aren, air permukaan sudah diambil sawit. Makanya tidak bagus menanam aren di dalam kebun sawit. Nah, kemudian masuk kepada pemanenan kolang-kaling. Ya. Jadi strategi pengolahan aren agar hasil yang optimal ini ya, ada yang namanya proses ya, daripada teknik pengambilan ya. Kemudian ada lagi teknik pengambilan nira dan teknik pengambilan kolang-kaling. Pengambilan kolang-kaling ini kita harus lihat buahnya yang masih hijau ya, yang dia belum bulat, yang masih lonjong. Kalau dibelah dia masih seperti ingus ya. Nah, itu kalau dimasak itu bisa jadi kolang-kaling. Ada yang dimasak, ada yang dibakar. Tergantung daripada teknik proses daripada masing-masing. Nah, untuk kolang-kaling ini ya, ini biasa diekspor ke luar negeri ataupun musim-musim puasa itu untuk kebutuhan daripada orang-orang yang berpuasa. Sering muncul kalau udah puasa sudah banyak itu. Walaupun di hari-hari biasa juga ada. Tapi karena kuatnya ekspor keluar sehingga kolang-kaling sekarang banyak juga agak begitu sulit banyak didapat dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian kolang-kaling ini juga bermanfaat untuk obat-obatan. Ya. Nah, hasil daripada aren ini seperti ijuk, nira, kolang-kaling, dan akar tadi, ya akar juga diambil, dibuat untuk obat juga banyak, dibuat untuk obat-obat herbal ya, obat-obat herbal.
Kemudian kita mau ingin melihat nilai-nilai manfaat daripada ijuk ya. Dibuat sapu, dibuat bantal, dibuat spring bed juga sudah ada sekarang. Nah, kemudian kalau nira dibuat gula semut, dibuat gula cetak, dibuat gula cair seperti ini nih gula cair. Kalau gula semut ya seperti ini gula semut ya. Kemudian dibuat juga bioetanol, kita ada juga bioetanol 40%, 60%, 70%, 80%, sampai 92% ya. Dan kita bioetanol ini bisa juga dibuat untuk bahan bakar ya, campuran untuk BBM. Kemudian bisa dibuat untuk campuran juga minyak wangi, kita sudah buat juga di ukuran bioetanol 40 sampai 50%. Ya. Nah, untuk strategi apa yang digunakan agar hasilnya itu optimal? Yaitu strategi yang pertama adalah proses daripada pengambilan. Ya, proses pengambilan itu harus steril. Kemudian proses daripada produksi daripada nira. Jadi nira yang diproduksi dengan stainless beda hasilnya nira yang diproduksi dengan menggunakan wajan besi ya. Nah, jadi itu beda. Jadi kita yang udah kita buat ini standar dengan BPOM ya. Kita pakai semua stainless ya. Alat daripada proses itu harus stainless dan caranya. Nah, cara dan teknik dasarnya ini yang paling penting. Yaitu contoh ya, nira dibawa dari kebun. Itu dia punya waktu 2,5 jam. Kalau dia lebih jauh dia akan basi. Nah, biasanya petani untuk mengatasi basi dilakukan sedikit pemanasan untuk supaya bisa digabung dengan sore. Nah, kemudian baru dibawa ke tempat industri daripada gula. Ya, nah, sebahagian juga dibuat untuk bioetanol. Ya, jadi untuk meningkatkan daripada hasil daripada yang optimal, artinya semua nira, semua hasil dari kolang-kaling itu bisa dimanfaatkan sebelum dia asam. Ya. Jadi ada namanya teknis-teknis daripada produksi. Nah, untuk penghasilan gula semut, contohnya gula semut. Gula semut ini ada dua macam dibuat. Ada yang dibuat langsung dari nira, langsung dimasak, dimasukkan mesin kristalisator, kemudian setelah masuk kristalisator, masuk ke oven, ya penyaringan. Nah, ada juga ya yang dibuat dari gula lempeng. Dari gula lempeng ini ini tanda tangan ini udah kau buat kayak gitu buat. Nah, kemudian kalau gula lempeng itu dia hasil daripada gula ini adalah agak coklat ya, agak coklat hasilnya. Nah, jadi untuk pembuatan gula cetak itu dia dimasak lebih kurang 2,5 jam ya. Ya. Oke. Jadi ada produksi gula cetak ya. Berbagai bentuk. Ada yang bulat, ada yang petak. Tergantung daripada permintaan daripada pasar. Nah, kemudian pembuatan daripada kolang-kaling, ya, hasil daripada kolang-kaling. Jadi pembuatan kolang-kaling itu juga begitu, dimasak dulu atau dibakar dulu, kemudian dilakukan perendaman dengan kapur sampai 1 malam, supaya untuk menghilangkan daripada sifat racunnya, ya. Kemudian saya masuk ke tahap ketiga, peluang usaha dan pengembangan bisnis yang berbasis aren. Ya. Nah, peluang usaha daripada tanaman aren ataupun hasil daripada aren ini ya bisa dibuat industri gula aren organik. Jadi kita akan buat produksinya gula aren organik dalam skala besar. Pernah saya ditantang dulu Sumatera Utara dulu,
Untuk apa Pak kita buat gula? Biaya kosnya besar. Sementara kita jual tua saja sudah lumayan. Nah, saya bilang kalau untuk tua, kalau dia sampai 100.000 liter mau dibawa kemana? Tapi kalau dibuat gula organik, ya, ribuan ton pun kita bisa simpan, ya, karena masa simpannya ini dengan kadar air di bawah 1% bisa sampai setahun. Ya. Kita bisa buat gula organik sampai setahun dia tahan, jadi kita bisa simpan banyak. Jadi industri gula organik yang semut ya, yang saya bilang yang semut ini yang bisa disimpan lama. Tapi kalau yang cetak itu lebih kurang 4 bulan, 5 bulan. Karena cetak itu kita lakukan pengepresan juga supaya udara tidak terjadi oksidasinya cepat ya. Kemudian bisa lahir lagi industri energi. Industri bioetanol ini untuk bahan bakar minyak. Apa? Bioetanol. Nah, bioetanol ini saya akan kupas. Berani semenjak tetangga loh. Saya bisa kupas ini. Kok kayak gitu tuh. Kami sebelahan loh rumahnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang Maksudnya gangnya loh. sedang tidak ada pertanyaan, boleh tolong di-mute dulu ya, karena Bapak Sarudin sedang menyampaikan materi. Oke. Jadi untuk pembuatan gula cetak ini dia butuh 6 liter. Jadi butuh gula 6 liter untuk gula cetak. Sedangkan untuk gula bubuk, ini butuh nira sekitar 8 liter. Ya. Apa ruangan orang sini 8 ya? liter. Kemudian untuk gula yang cair biasanya dibuat dari gula lempeng ya. Namun sebelum kita buat gula biasanya kita ukur tingkat kemanisan daripada nira itu ya dengan menggunakan alat bridge ya, alat bridge. Jadi biasanya sekitar 13 sampai 14% ya tingkat kemanisan daripada air nira. Nah, air nira ini pada saat musim kemarau dia lebih manis dibandingkan musim hujan ya, lebih manis musim hujan. Ini seperti ini. Ini gula semut. Jadi kalau dia musim hujan, ya, dia tingkat kemanisan niranya itu dia berkurang. Makanya kadang-kadang kita harus lihat juga dengan petani, jangan sampai ada pencampuran 1 kilo gula sekitar 10 atau 12 liter nira dimasak. Nah itu tidak organik lagi, kita tidak bisa ekspor nanti. Jadi lakukanlah tetap dia organik, ramah lingkungan, ya. Tidak ada bahan campuran yang kimia atau tidak ada campuran bahan lain ya yang ditambahkan. Ya, tidak ada campuran. Nah, untuk kebijakan pencampuran yang ada dalam nira ini biasanya masyarakat menanam pohon nangka atau pohon manggis ya yang diambil getahnya untuk pencampuran daripada supaya menahan basi ya. Ada juga memberikan raru. Itu tergantung daripada tempat ya, budaya masing-masing tempat daripada masyarakat ya. Nah, itu kalau sejauh dia masih gunakan yang bahan-bahan organik itu yes oke. Jangan gunakan hal-hal sebagai yang lain sebagai pemanis ya, penambahan pemanis kimia ataupun pengawetan dengan memberikan borak ya untuk ini jangan. Jadi harus yang alami. Kemudian bisa juga untuk dibuat bioetanol seperti ini lebih kurang 11 liter akan menjadi bioetanol. Ini perlakuannya setelah dimasak lebih kurang 60%. Kemudian dibiarkan ya, frekuensi didinginkan dan diberikan ragi atau proses pengeragian dan kemudian proses penyulingan ya. Nah, untuk jadi bahan-bahan organik ini semua ya, dasar dari awal saya cerita tadi adalah pengairan dan pemupukan itu harus organik ya. Kemudian lahir lagi yang namanya industri kuliner ya, industri kuliner. Kenapa? Ibu Siti saya akan bahas seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Aren ini adalah pro daripada pro planet ya. Aren juga dia pro food ya, pro health dan pro job juga pro poor ya. Dikatakan pro planet karena tanaman aren ini
melindungi daripada bumi ya, akarnya melindungi daripada air, karena kalau kita lihat sekarang begitu banyak rumah-rumah ya yang membangun rumah atap seng semua sehingga tertutuplah pori-pori bumi itu ya, sudah banyak. Aren ini membuat pori-pori bumi di bumi karena akarnya ke bawah ya, beda dengan sawit sehingga air bisa tersimpan. Ditambah lagi aren itu pohonnya seperti lilin dan ijuk tadi bisa menyimpan air sehingga lambatnya evaporasi. Jadi dia pro planet. Nah, kemudian dia pro food. Nah, karena dia apa? Terbukanya lapangan kerja tadi, bisa banyak makanan turunan dari aren yang bisa dibuat, beragam kuliner bisa dibuat. Akan lahirnya industri kuliner ya yang sehat. Ya, makanan kuliner ini sekarang seperti yang udah pernah kita buat itu bisa saja makanan dari ubi dicampur aren itu menjadi makanan yang sangat indah. Seperti kemarin kita buat judulnya makanan rakyat diolah menjadi makanan ningrat. Yang mana makanan ubi itu awal-awal itu makanan rakyat ya, disentuh dengan aren yang organik menjadi makanan yang luar biasa di kafe ya, enak. Jadi akan terbuka banyak industri kuliner. Kemudian akan terbuka juga industri farmasi ya. Nah, peluang usaha bisnisnya akan terbuka industri farmasi seperti penggunaan kolang-kaling, penggunaan daripada akar akan menjadikan nilai tambah. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah peningkatan nilai tambah itu sendiri dari aren itu sendiri. Nah, yang mana peluang usaha dan pengembangan bisnis berbasis aren ini contohnya gula aren bubuk. Nah, gula aren bubuk ini ya bisa dibuat menjadi gula stik ya, dari tadi 1 kilo. Kalau 1 kilo yang organik yang premium ini lebih kurang di harga 60.000 ya. 60.000 1 kilo berarti dia ada 1.000 gram. Kita kemas menjadi stick itu kalau 10 gram saja sudah 200 sudah 100. Kali kita jual aja 2001 udah 200.000. Jadi ada peningkatan nilai tambah daripada daripada gula ini. Ya. Nah, jadi luar biasa terbukanya peluang kerjanya untuk aren. Kemudian itulah yang disebut dengan pro job. Ya. Kemudian dia pro poor. Kenapa dikatakan pro poor? Pro kepada rakyat kecil karena selama ini aren di masyarakat 30 batang, 40 batang sudah cukup untuk menyekolahkan anaknya bahkan sampai kuliah ya. Karena belum ada perusahaan-perusahaan besar yang buka kebun aren. Ini baru mulai tahap-tahap kita penanaman ya aren. Kita sudah nanam lebih kurang di angka 700.000 di beberapa provinsi ya. Nah, ini kita harapkan di tahun sekarang ini sudah masuk tahun ketiga ya, tahun ketiga penanaman kita. Mudah-mudahan setahun setengah lagi kita sudah banyak menghasilkan gula dan menghasilkan bioetanol. Karena pohon aren ini bukan saja dia dikatakan sebagai pohon kehidupan, tapi dia suatu simbol pohon ketahanan pangan dunia ya. Jadi harus kita lestarikan. Kemudian pohon aren ini juga ya yang paling penting sebagai kata kunci saya tadi adalah kebun aren yang kita buka ada kebun aren agroforestry biar dia bisa berhasil. Kebun aren yang seperti hutan dia dingin ya, punya kelembaban yang tinggi sehingga pohon-pohon lain yang tumbuh di sampingnya menjadi bagus ya. Dia adalah merupakan ketahanan pangan, ketahanan juga dia merupakan ketahanan ekonomi dan juga ketahanan daripada konservasi ya. Selanjutnya sebagai penutup ya saya akan menyampaikan yang terakhir ya tentang daripada program daripada aren secara luas ya. Nah, yang pertama harus terbentuknya ya kelompok tani ya yang bersinergi antara petani dan pengusaha baik pemerintah, kemudian terbentuknya koperasi petani aren sebagai wadah organisasi bisnis petani aren, kemudian adanya dukungan stakeholder dari berbagai pihak agar peningkatan kualitas dan kuantitas produksi aren dan nilai tambah aren itu sendiri bisa lebih meningkat ya. Ini ada peran penting pemerintah dalam dari mulai pemerintahan desa sampai dengan pemerintahan pusat ya, kemudian membuat program pertahanan pangan lestari, pengembangan rantai pasok inklusif ya, yaitu perusahaan dan wirausahawan sosial,
kemudian ada pengembangan layanan logistik, ya, pengawasan dan kontrol mutu, kemudian pengembangan serta sertifikasi, ya, produksi yang berbasis pelaku usaha, kemudian ada petani aren yang meningkatkan produktivitas lahan, ya, adanya pelatihan bintek, ya, yang mengikuti SOP aren, kemudian adanya kontrak petani dengan pengusaha dan pengembangan usaha kelompok. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan, ya. Sebagai penutupnya kita masuk kepada manfaat aren. Nah, jadi kalau kita ingin menanam aren, kita harus tahu dulu manfaatnya apa. Jadi supaya orang mau menanam karena tahu manfaat. Ya. Manfaatnya adalah satu, mencegah munculnya kanker. Kedua, menjaga kadar gula darah. Tiga, pencegahan kerusakan DNA. Yang keempat, meningkatkan produksi sel darah merah. Yang kelima, menguatkan tulang dan gigi. Yang keenam, memelihara fungsi saraf. Yang ketujuh, mengatasi gejala ulkus atau diabetik. Nah, ulkus diabetik ini biasanya kalau orang-orang kena penyakit gula, itu dia ada luka yang susah sembuh dan keluar nanah. Itu disebut dengan ulkus diabetik. Jadi dengan minum gula aren yang organik, itu dengan banyaknya vitamin mineral, itu akan mengering, ya. Kemudian memelihara kesehatan pencernaan, manfaat daripada gula aren. Kemudian mengurangi resiko batu ginjal, ya, dan mendongkrak energi. Ya. Mendongkrak energi ini sangat sering dilakukan pada orang-orang yang diet. Ya. Saat diet itu cukup kita minum 1 sendok makan gula merah, bubuk dicairkan dengan air hangat, itu sebagai pendongkrak energi. Jadi kita sudah nggak perlu lagi makan yang lain, kita sudah kuat, ya. Jadi kita bisa melakukan diet yang sehat. Saya rasa demikian, ya, sebagai penutup saya sudah tahu kita manfaat daripada aren. Semoga acara ini bisa terus berlanjut, ya, dengan forum tanya jawab, ya. Bagi yang kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan, ya, kita berikan waktu dan kesempatan. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hasanuddin atas pemaparannya. Di sini juga sudah banyak yang bertanya. Sekali lagi saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi saya belum jadi co-host ya Bapak Ibu, jadi saya belum bisa mute suara-suara yang bocor saat pemateri sedang menyampaikan materi. Namun apabila mungkin tadi pada saat penjelasan suara dari Bapak Hasanuddin tertimpa suara yang bocor jadi belum jelas, mungkin Bapak Ibu boleh bertanya di bagian mana yang mungkin tadi belum jelas karena tadi masalah teknis, jadi boleh ditanyakan kembali ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk waktu bertanya nanti akan kami lebihkan waktunya begitu. Baik, kami mulai dari kolom chat dulu ya Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah bertanya terlebih dahulu saat Bapak Hasanuddin sedang menyampaikan materi. Dari Ritma Green, aren cocoknya agroforestry dengan tanaman apa? Begitu Pak. Baik. Dari Ritma Green. Baik. Lanjut. Lalu ada Ibu Siti Rukyah, mohon maaf apabila mendengar suara saya, boleh tolong di-mute terlebih dahulu ya Bu ya, kecuali ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Siti. Lalu dari Pak Dodi, bisnis model yang bagaimana yang menguntungkan dan cepat. Detailnya model bisnis ini kriterianya bagaimana? Dan perlu berapa lama mulai ada cash flow sampai titik impas atau ROI, return of income ya, dan profit. Begitu Pak. Baik. Lalu mungkin akan ada yang bertanya langsung ya Pak. Di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Mulat Bambang Henga, Fitman, dan Pak Wibowo. Mungkin boleh Bapak Mulat terlebih dahulu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Saya dengan Mulat, Pak. Kebetulan kami dari Gorontalo. Dan memang kemarin itu juga sudah ada rencana memang program kami, Pak, di hutan karbon. Dan memang akan rencana untuk penanaman aren.
Cuman kan tadi waktu disampaikan dengan adanya budidaya, tentu eh, di situ kan tadi mau ada kita bikin pengairannya dan sebagainya. Bagaimana kalau aren ini yang akan ditanam sebagai hutan karbon dan tentu itu di hutan yang kritis dan tidak ada pengairan, Pak. Apakah itu juga masih bisa kita berhitung sesuai dengan perhitungan Bapak yang seperti tadi? Tentu dari penanya sebelumnya yang mengenai masalah tentu terkait dengan cost, Pak. Terus yang itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kan ini katanya memang saya lihat sangat bagus, tetapi kan untuk di tahun ini kita lihat yang menjadi prioritas dari pemerintah itu, Pak, baru 6, itu tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan lada pala. Nah, apakah mungkin ini juga bisa menjadikan khususnya di Kementerian Pertanian ya, Pak? Karena memang saat ini pun kami di Gorontalo sedang melakukan kegiatan penanaman kakao dan pembibitan kakao dan coklat dan tebu, karena itu yang memang ya lagi intens seperti itu. Apakah kenapa juga belum aren? Mudah-mudahan aren juga bisa masuk, Pak, karena memang kalau dari penjabaran Bapak juga sangat bagus dari segi ekonomisnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima Nah, kasih Bapak Mulat. Bagaimana Pak Hasanuddin? Apa masih mau menampung pertanyaan dulu? Apa mungkin dijawab yang sudah? kita jawab dulu ya, satu Baik. persatu ya. Nanti Pak Baik, ada Fitman boleh pertanyaan. menunggu dulu ya Pak. Ada Pak Fitman Ya, tapi boleh dijawab dulu yang pertanyaan yang sebelumnya. Baik, ini pertanyaan pertama, aren agroforestry ya. Tanaman apa yang paling cocok untuk ditumpang sarikan sebagai dengan aren ya, dari Ritma Grand. Jadi tanaman apa yang cocok ditumpang sari dengan tanaman aren? Yang pertama kita lihat dulu tingkat ketinggian DPL ya, ditanam di mana, itu yang pertama. Yang kedua, inkubator tanaman hortikultura apa yang bagus tumbuh di seputaran yang kebun aren tersebut ya. Nah, contoh, kalau di daerah dataran rendah ketinggian 0 sampai 200 itu biasanya banyak ya, sampai 400 bahkan ya, 400 sampai 600 bahkan sampai segitu, itu durian bagus. Jadi kita tanam durian, kita sudah buat penelitian kemarin itu, kebun aren pertama kita buka, pertamanya tadinya untuk aren itu untuk pagar tadinya awalnya, untuk pagar ya. Kemudian yang di belakang kita tanamlah aren dengan durian. Sementara di depan durian tidak ada aren karena terlalu nampak gelap mungkin pinggir jalan aspal. Namun apa yang terjadi? Aren yang ditumpang sari dengan durian, malah duriannya lebih jadi bagus, dira aren pun bagus. Durian yang di depan mati. Jadi artinya apa? Daerah-daerah ketinggian yang dari 0 sampai 400 sampai 600 itu durian cocok. Jadi makanya saya bilang tadi, di mana dia letak tumbuhnya. Kalau dia contohnya tempat yang kita buat di daerah ketinggian 1100 juga ada kita tanam. Nah, di sana cocoknya pokat karena daerah dingin. Nah, kita tanam dengan pokat. Nah, mungkin di daerah-daerah lain seperti misalnya daerah Jambi ya. Daerah Jambi itu daerah pegunungan daerah Kabupaten Kabupaten Tebo apa daerah ke sana itu ya, yang daerah pegunungan. Nah, di situ dia cocoknya tanaman di situ yang bernilai ekonomi itu kayu manis. Bisa saja ada ditumpang dengan kayu manis. Jadi dengan tanaman buah-buahan itu dilihat tanaman yang cocok. Daerah yang cocok misalnya dia tanaman, kalau durian, rambutan itu dia biasa daerahnya sama. Tapi kalau alpokat udah naik ke atas ya. Kemudian nanti ada yang cocok dengan tanaman misalnya di sana ada tanaman-tanaman yang keras yang tanaman buah-buahan yang punya akar yang akarnya yang dalam juga ya, bukan akar serabut ya, bukan tanaman-tanaman palija ataupun tanaman-tanaman yang seperti pinang itu tanaman-tanaman yang akar serabut. Jadi jangan ke situ arahnya ke kita lihat tanaman-tanaman buahan atau tanaman-tanaman kehutanan ya, tanaman-tanaman yang mempunyai nilai tinggi ekonomisnya sebagai tumpang sari ya. Misalnya ada matoa, daerah mana yang cocok matoa ya, ada mungkin bisa ditumpang sari dengan tanaman lengkeng ya, ada juga. Nah, jadi yang punya nilai ekonomis. Nah, di samping itu juga sekarang kita sedang buat
kebun, pagarnya aja menghasilkan energi tanaman nilai ekonomi. Pagarnya sekarang kita buat dengan tanaman kacang sanca inci. Jadi sebagai pendingin juga dia menghasilkan. Pagarnya sudah hasil kacang inci. Kemudian di antara pagar itu kita tanam kelor. Nah, kelor punya nilai yang tinggi. Ya, daunnya bisa diambil, rantingnya bisa untuk makan ternak, ya, buahnya bisa untuk buah. Yang sekarang bernilai adalah minyak daripada biji kelor itu sendiri itu lebih mahal, ya. Jadi banyak bisa manfaat. Jadi bisa sebagai pagar, bisa sebagai makanan ternak, bisa juga untuk biji, ya, dibuat bermacam industri bisa lahir dari kelor juga. Itu sebagai tumpang sari daripada aren. Bisa lahir, kita sekarang sudah buat bolu kelor sudah ada, coklat kelor sudah ada, tepung kelor, pil kelor, minyak kelor, kita sudah ada pabriknya juga, ya, yang bertumpang sari dengan aren. Jadi banyak terbuka lagi, ya, tumpang sari apa yang cocok. Sebaiknya dilihat tanaman apa yang cocok di seputaran kebun itu. Karena apa? Apabila tidak cocok, dia tidak akan bisa maksimal, mati muda nanti dia. Ya, dia mati muda. Kenapa? Dipaksa untuk tumbuh di daerah tinggi, padahal itu tanaman daerah rendah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi harus dilihat tanaman inkubator apa yang cocok di situ. Demikian untuk pertanyaan nomor 1. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, ini saya sedikit lagi ingin menjelaskan, ya. Sebenarnya saya ada buat juga studi kelayakan aren juga, tapi nggak saya share tadi di sini, ya. Itu lengkap, saya buat semua, cash flow-nya lengkap, ya. Titik balik modalnya juga lengkap, semua lengkap saya buat situ. Bisa nanti dihubungi saya, akan saya kirim. Itu dari mulai bisnis pohon aren sampai ke bisnis hasil aren. Jadi yang masuk Bapak ini adalah pertanyaan Bapak ini, bisnis model apa yang cocok yang biar cepat balik modal, ya. Saya pikir bisnis daripada pemasaran gula yang udah pernah kita buat adalah bisnis pemasaran gula bubuk ini. Ini lebih cepat baliknya. Kenapa? Pangsanya lebih banyak, ya. Kemana-mana bisa masuk. Pabrik roti, kafe, apalagi ekspor. Ini nggak cukup ini bahan kita ini, kadang habis. Apalagi sekarang ini banyak diekspor ke negara luar ini. Ini banyak diekspor, ya. Banyak kali permintaan ini. Cukup luar biasa permintaan luar negeri ini. Ini saya kemarin pernah ada permintaan 100 ton 1 bulan, saya tidak sanggup, ya, karena mintanya 25 ton per bulan. Kenapa tidak sanggup? Karena aren daripada mitra kita sekarang yang kita buat sekarang masih dalam tahap pembesaran, belum panen semua, ya, baru kebun-kebun kita yang panen. Jadi apa, selama ini hanya aren lokal. Untuk buat gula ini yang kita tampung dengan SOP yang udah kita tentukan, artinya tidak boleh dicampur. Ya, kalau sekali ketahuan dicampur, kita nggak beli lagi. Dia harus premium, harus seperti ini. Ini warnanya sama semua nih. Kalau dilihat sama semua, ini premium. Ya, kenapa dia warnanya sama? Sekali pemanasan pada saat dia masuk ke dalam mesin pemanasan dan kristalisator, ya, pada saat dia dikeringkan. 1 kali proses dari nira. Sedangkan yang satu lagi dia berwarna coklat, kadang berwarnanya campuran. Kalau dia dicampur nampak, kalau dicampur gula, saat dia masak dicampur gula, ini di bawah dia akan mengendap putih. Ini tidak ada. Ya, akan putih di bawahnya. Gula tetap dia nampak. Ya, gula pasir dimasak dengan air nira, dibuat jadi gula gini, dia tetap dicampur. Apalagi satu lagi dibuat dari ini juga organik juga sebenarnya. Jadi organik itu ada 2. Satu yang dikatakan ITC organik, dia organik berdasarkan penglihatan bahwa dia dari pupuk, pengelolaan sampai dia semua organik. Ada satu lagi organik sertifikat, ya. Nah, kemudian yang dibuat tadi yang bercampur tadi adalah dari gula lempeng. Pemanasan pertama saat dia masak situ, dia cetak, ya. Begitu udah cetak, ya, apalagi ada campuran. Nah, kemudian dia haluskan lagi, dia panaskan lagi 2 kali pemanasan, maka dia gula aren itu ada satu lagi dia agak coklat, ya. Nah, sebenarnya dari rasa kita buka dari aroma udah ketahuan kalau yang asli ini, ya. Ya. Jadi yang paling cepat itu yang saya bilang tadi, seperti ini tadi saya bilang, kita beli dia 1 kilo, kalikan dia misalnya 100 kilo, kita buat industrinya adalah industri dibuatnya gula stick, ya, gula stick, atau dia berbentuk, bisa dia bentuknya 4 segi, bisa bentuknya dia seperti jari. Nah, itu banyak diminati di hotel-hotel, ya, kafe-kafe. Nah, ini
cepat. Kalau titik balik modalnya saya rasa cost-nya semua ini dari mulai modal ini 60 tambah mesin tambah semua kita hitung semua biaya penyusutan semuanya itu sekitar keluar di angka BEP-nya di 96.000 per kilo. Jadi kalau kita bisa jual dia 200.000, Rp2.000 satu setik kali 100 setik sudah ada nilai yang cepat dia kembalinya. Ya, saya rasa itu yang salah satunya. Kemudian ini lagi juga cepat. Ini kita buat sebagai cuman permintaannya sekarang kita kita udah buat permintaan kita bekerja sama dengan pemerintah dalam membuat bioetanol untuk bahan bakar. Ya. Ini juga lumayan ini. Karena apa? Ini nilainya lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi pertama tinggi ini nilainya. Karena apa? 10% aja kita campur dengan pertalit ini udah naik dia jadi pertama. Ya. Karena naik oktannya ya. Kemudian ini lagi juga. Jadi banyak seperti ini. Ini gula cair. Cuman gula cair ini kita harus hati-hati di pasaran. Kenapa? Gula cair ini ya kita pernah buat itu kalau yang organik tanpa ada campuran 1 minggu itu paling lama. Ya. Kenapa ada gula cair yang tahan lama sampai berbulan-bulan? Nah, itu dia ada pasti pengawet. Ya. Saya bilang kalau pengawet sudah enggak, kalau organik udah ini, kalau sehat udah kurang. Kalau yang asli baru dia sehat. Jadi kenapa? Karena gula yang udah asam pun dimasak lagi ulang terjadi pemanasan, dia bisa kembali lagi dan ditambah pengawet ya bisa jual lagi. Jadi sebenarnya yang pakai pengawet itu ya kalau industri-industri besar kita harus waspada, jangan terlalu banyak makanan yang banyak dicampur dengan pengawet. Ya. Tapi kalau ini dia lebih kurang ya 1 kilo ini ya, ini penambahan 10% air menjadi gula lempeng tadi sekilo ditambah 10% dimasak jadilah gula cair seperti ini. Ya. Ada satu lagi sebenarnya dia gula manisan. Gula manisan itu adalah gula nira yang dimasak sekitar 80% ya, dia tanpa pencampuran. Dia biasa digunakan untuk pencampuran keripik, buat industri keripik itu dia gula manisan. Dia seperti madu. Nah, itu asli ya. Itu lebih tahan. Jadi yang penting dia teknologi daripada menjaga jangan sampai dia itu terjadi oksidasi cepat. Itu pertama. Seperti ini. Ini kalau dia kekeringannya dia kita tidak kita jaga sampai dengan 1% di bawah atau dia akan menggumpal. Nah, apalagi ada pencampuran bahan lain ya yang dia bukan gula murni, itu lebih cepat menggumpal. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan penelitian bagaimana caranya ya ketahanan ini bisa lebih daripada 1 tahun ya. Bisa kita buat penelitiannya ya. Kalau bisa mesin itu sekali dia masak, dia langsung buat, langsung dia kemas sudah jadi. Ini saya rasa terobosan ke depan sedang kita pikirkan. Jadi jawaban saya tadi sudah ini, yang ini salah satunya inilah Pak yang kita buat sekarang yang lebih cepat ya. Membeli bahan baku kalau industri aren kita ini. Kemudian kalau yang saya bahas tadi, yang belum saya bahas, itu belum saya masukkan kemari adalah studi kelayakannya. Studi kelayakannya sudah saya hitung juga itu lumayan. Ya, dari mulai kebun aren 1 hektar, 10 hektar sampai 100 hektar. Kita sudah buka yang 100 hektar juga ya di Kota Nopan. Ya. Baik, saya jawabkan dengan jawaban selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu Pak, pertanyaan gimana Pak? ya, saya mau tambahkan ya, mungkin klarifikasi ya, terkait dengan yang Bapak tadi tampilkan, yang maksud saya sebenarnya ini, bisnis itu harus ada berkelanjutan ya. Karena investasi di peralatan itu acuannya semua itu kan keberlanjutan. Dalam arti investasi misalnya itu 1 tahun atau 2 tahun, kalau hitung-hitung balik modal, jangan-jangan bahan bakunya tidak tersedia atau kurang ya. Nah, jadi semua itu kita harus lihat itu sumbernya ya untuk menunjang semua itu. Ya, itu terkait dengan yang bisa ada, karena aren ini cuma ada 1 lokasi. Kalau udah jauh mungkin ntar kirim ke lokasi proses akan biaya logistik tinggi ya. Nah, jadi kalau semua itu tanpa ada kepastian
ya bahan baku, dan itu akan mati di tengah jalan karena kekurangan bahan baku atau terjadi perebutan bahan baku. Nah, kalau kalau melimpah sih enak dikelola, hampir seperti kelapa sawit karena udah melimpah ya. Nah, jadi enak, dan itu perebutan bahan baku itu sedikit, itu semua harus proses ke pabrik CPU. Tapi aren ini lain Pak, bisa diambil itunya terus akan mempengaruhi target hasil. Misalnya kalau kita target hasilnya ke nila, ada yang target hasilnya ke kolang-kaling, dia itu nunggu, nggak mau panen nila dulu, panen buah, ya kan harus nunggu waktunya supaya buahnya lebih banyak. Jadi ini akan, karena perebutan di bahan baku itu akan jadi investasi selanjutnya itu terganggu, begitu Pak. Oh baik Pak, saya akan jelaskan semua ya Pak yang sudah kita lakukan dan rencana kita ke depan. Ini mudah-mudahan terjawab pertanyaan Bapak. Bagus Pak, pertanyaan Bapak itu bagus sekali, pandangan jauh ke depan, bagus. Jadi begini Pak, saya memang agak panjang sedikit ya. Jadi kita yang sudah kita lakukan di Sultan Aren adalah pola kemitraan. Jadi pola kemitraan kita ini di mana pembelian 1.000 batang daripada aren, saya cerita dari awal nih, 1.000 batang itu dia bonus pupuk ya 1 kotak ya, kemudian bonus dia pendampingan pemeliharaan, pendampingan dia penyadapan, pendampingan dia pembuatan gula, pendampingan pemasaran. Jadi ada 5 pendampingan yang kita dampingi sejak petani. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Agar kita buat suatu kesepakatan di notaris supaya pasarnya kita tampung ya, supaya tidak kecolongan kita bahan baku. Jadi kita selama ini kecolongan karena apa? Pohon aren yang ada di masyarakat, pohon aren lokal, dia sebelumnya jual kemana yang tinggi. Tapi dengan kita ikat kontrak bahwa nanti pasarnya ke kita, bibitnya dari kita, SOP penanaman dari kita. Jadi itu satu. Yang kedua, ini kita melibatkan ada namanya YAHI, Yayasan Aren Hijau Indonesia, sebagai mitra kerja petani di pedesaan, sebagai pusat informasi dan komunikasi petani terhadap SOP bagaimana budidaya aren, dan dia adalah tangan kanan atau jembatan daripada PT Sultan Aren. Nah, selanjutnya petani tadi ya, petani yang menanam aren tadi ya, kita juga lihat sarana prasarana jalan semuanya kita perhatikan di dalam kita buat kontrak kerjasama. Kenapa? Kita buat kebun aren itu ya, misalnya di desa seperti Bapak bilang tadi. Jadi di desa itu sudah ada minimal, kenapa 1.000 batang? Kan itu pertanyaan. Karena 1.000 batang bisa 2 hektar. Dengan 2 hektar bisa ada industri kecil petani. Di situ namanya ada mesin kristalisator. Jadi petani membuat gula ini gula ini kadar air 8-10%. Digonikan dalam goni 25 kilo, baru dia kirim ke kita. Baru sampai kita baru ada oven besarnya. Nah, kemudian untuk dia supaya antisipasi basi tadi, itu kita lihat jangan sampai tempat dia masak dengan kebun itu berjarak 2,5 kilo, jangan. Rata-rata kebun kita ini nggak ada yang lebih daripada setengah jam yang udah kita buka-buka ini. Jadi mesti lama masa dari ini. Apabila terjadi juga dia nanam di kawasan, misalnya ada petani daerah buffer zone, daerah kawasan penyangga yang lebih jauh daripada desa. Nah, di situ kita kasih tahu bahwa setiap pemanenan aren pagi itu harus wajib dipanasi dulu. Jangan sampai asam supaya dia bisa buat gula nanti sore. Jadi mengatasi itu sudah kita atasi dengan sekian strukturnya dan cara SOP-nya. Sehingga hasil daripada nira aren ini bisa kita ambil manfaatnya sebesar mungkin ya, menghilangi tingkat losis-losisnya. Jadi ada nanti dia tampung, bisa dia melalui koperasi atau dia langsung ke YAHI, dari sana baru dia masuk ke PT. Begitu Pak. Nah, ini kalau ada investor, misalnya ada investor ingin buka 500 hektar, sekian hektar, kita siap mendampingi sampai ke sana bagaimana SOP penanaman sampai dengan panen. Nah, sekarang kita sudah buat ya, kita sudah inventaris berapa banyak petani aren yang ada di Sumatera Utara, berapa petani aren yang ada ini sedang berjalan Pak, sedang berjalan. Karena apa? Kita akan buat sekolah pelatihan penyadapan aren. Itu kedepannya yang menjadi PR kita. Kalau kebun sudah banyak, siapa yang sadap? Nah, ini kita sudah pikirkan dari sekarang.
Nah, udah kita pikir. Jadi kita sudah ada beberapa tempat dari mulai pesantren ya, ada beberapa tempat yang udah kita tanam, yang kita sudah kerjasama begitu ya. Jadi ini semua stakeholder harus mendukung dalam program ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan konservasi ke depannya ini, Pak. Jadi kalau saya lihat seperti Bapak bilang tadi, ini memang suatu bisnis yang berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan tadi? Aren tadi sekali dia tumbuh, kemudian dia bisa tanam selanya lagi, tumbuh lagi. Karena apa? Analisa daripada yang saya buat ini tak usah banyak saja, setengah kilo saja per pohon, setengah kilo. Kalau 1 hektar itu bisa sadap dia 150 pokok atau 30% daripada tanaman, karena dia nggak bisa sekaligus dia langsung panen semua 400 pokok, nggak ada itu. Dia belajar dari pertama dia belajar 10%, belajar naik ya, rata-rata 30%. 30% berarti sekitar 150 pokok per batang, kali setengah kilo, 75 kilo gula dalam satu hari, kali harga terima. Ya, kalau harga terima sekarang kita di ini ya bervariasi ya. Artinya apa? Ongkos kirimnya. Yang penting dia SOP-nya sama. Kalau kita katakan jadi harga 35, sudah 2,5 juta satu hari, per hari. Kalikan 10 hari ya. Nah, sudah saya hitung semua itu sampai pengeluaran sampai ke pajaknya, BPJS-nya, semua sudah saya hitung pengeluaran itu sudah ada dapat bersih juga ya di atas 10 hektar sawit 1 hektar aren. Jadi demikian Pak, saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya Pak, ada pertanyaan lanjutan ya. Jadi ikatan dengan yang kita sebut itu petani ya, atau kelompok yang akan memanen yaitu hasil kebun atau lahan-lahan, karena kan lahan-lahan tersebut kan itu kan juga harus ada semacam kepastian siapa yang berhak mengelola. Kalau enggak itu kontrak ke sana itu rupanya itu lahan yang enggak jelas juga. Kecuali itu lahan pemerintah atau apa udah dikuasakan, oke, itu udah jelas ya kan. Nah itu satu. Kedua juga misalnya mau ikat kontrak itu dengan petani yang akan memanen, itu pertama kan jumlah, berapa, kualitas sama harga. Nah itu gimana Pak? Itu perhitungan sekarang ini. Misalnya dari harga, kan kadang-kadang kalau nggak ada bisa itu ya bisa menghasilkan, pasti orang kan mau kerjain, termasuk para petani tersebut. Juga tunjangan dari peralatan yang dibutuhkan dan mencapai kualitas yang diinginkan. Ya begitu. Gimana menghadapi hal-hal tersebut itu? Kalau enggak itu akan yang terjadi. Sana sih bisa harga ini, lupanya kualitasnya tidak penuhi. Atau dia ada tapi kuantitinya kurang. Nah orang udah kerja gitu, kita juga bingung kan, kalau mengelola dengan kuantiti yang kurang, padahal fasilitas yang tersedia itu terlalu kurang cocok untuk menangani kuantiti yang terlalu sedikit itu, atau mau numpuk dulu, atau ya itu kan teknologi lagi di pengumpulan ya, storage ya. Ya itu kan. Storage ya. Nah itu gimana Pak tanggapannya? Baik Pak, saya jawab langsung Pak. Jadi terima kasih Pak. Semakin Bapak bertanya, saya semakin senang sekali. Karena apa? Semakin kita bisa saling tukar juga pengalaman daripada Aren dan menambah wawasan dan ilmu. Baik Pak. Jadi waktu pertama kita menetapkan bahwa kelompok tani itu adalah mitra kita, itu kita sudah kita lihat dulu lahannya Pak. Kita harus survei lahan dengan pertama dia mengajukan, dia kirim koordinatnya, kita survei baik sarana prasarana, dan yang paling penting lahan yang mau kita tanam tidak silang sengketa. Makanya dari desa harus keluar surat silang sengketa. Jangan tanah itu nanti bersengketa. Jadi suratnya jelas, minimal yang kita terima ada suratnya sudah AJB. Sudah ada AJB, mau ke sertifikat. Kalau sertifikat lebih bagus. Jadi bukan dalam keadaan dia sewa tanah, ya, tidak silang sengketa. Kadang ada orang sewa tanah, kita tidak masuk itu. Jadi kayak kita masuk seperti di Aceh, di Janto itu kita memang petani transmigrasi, udah jelas tanahnya. Atau
atau seperti yang di Calang itu ada 80 hektar ya. 80 hektar itu kita mau survei itu. Ini udah mau masuk sama kita. Kebetulan ini suratnya pun dia lengkap semua katanya, jadi kita mau lihat, kita mau survei ya. Jadi masalah legalitas tanah itu yang pertama. Jadi kita lihat legalitas tanah pertama, kemudian apa sarana prasarana udah oke, udah cocok dengan persetujuan, kita buat persetujuan kerjasamanya. Nah, masalah tadi Bapak bilang tadi bagaimana kualitas. Nah, di sini Pak sebenarnya letaknya seni. Seni di dalam kita menggayomi, seni dalam kita mendekatkan pemanen atau petani, sehingga dia memang betul-betul merasa saling membutuhkan, tidak membohongi. Artinya begini, bisa saja nanti komunikasi seperti Bapak sampaikan tadi, bisa saja komunikasi. Contohnya gini, saat harga sudah kita tetapkan, produksi sekian, katakanlah 1 ton atau 100 ton. Ternyata di harga lain, di tempat lain harga lebih tinggi. Dia mau ambil mau sana. Inilah Pak yang kita udah wanti-wanti Pak. Nah, jadi gini, setiap kebutuhan petani, apa kebutuhan petani dalam pembinaan itu? Kadang-kadang petani ini kita harus sentuh hatinya Pak. Kalau petani, kita nggak boleh harus begini nggak. Kami itu seperti yang ada di Jawa Barat. Jadi maaf saya sampaikan juga, saya juga konsultan di Bogor di LP 5MP dan di PT Aringa Sativa ya, Aringa. Jadi punya Pak Jufrijal. Di sana kita petani itu kita butuh apa? Kita lihat dia sakit pun ada tim kita yang ini. Jadi dia betul-betul terikat batin sama kita. Kita merasa memiliki bersama. Jadi seni ini harus kita jadi nggak terlalu kaku kita. Jadi sehingga di dalam kita grup kita ini Pak, seperti Yahi ini, mereka punya mandornya, punya orang-orang tangan kita yang di sana yang memantau hasil setiap hari. Dia punya buku catatan dan dari bila pihak petani pun ada, sehingga gula sekian. Kita dari pantauan nira sudah ada orang kita. Pantauan ini gula masuk berapa, Yahi ngirim, itu pembagian hasil yang kita buat di sana itu 40 20. Nah, ada juga yang 50 tergantung. Jadi memang betul-betul dari kita sendiri itu minimal sebulan sekali kita keliling dari pusat. Nah, dari yang sana dia udah kita aturkan tiap minggu dia. Dari yang Yahi dia kalau udah panen dia tiap hari. Jadi ada orang-orang kita di sana. Jadi membina di samping juga melihat apa kebutuhan mereka di situ, apa keinginan mereka di situ. Nah, masalah harga kita kontrak Pak, misalnya kita buat kesepakatan di harga tahun dia produksi. Yang sampaikan itu. Misal gula, sekarang harga gula tingkat petani yang kadar air 8 sampai dengan 10%, nah di harga mungkin 35 sampai 40. Nanti kalau yang sudah masak, ada juga petani yang menjemur, ada juga petani yang open. Nah, tapi jangan sampai opennya juga nggak sama, artinya kita tidak terima, kita pakai standarnya premium. Jadi kadang-kadang petani kalau dia hasil sedikit mungkin panas sekali, nggak mau dia pakai oven, pakai matahari silakan lebih bagus, tapi harus betul-betul ada seperti oven yang ditutup dengan plastik anti UV itu, seperti kita buat di coklat, seperti itu bisa saja penjemuran itu lebih bagus, lebih murah. Namun hasilnya tidak boleh ada dicampur dengan bahan yang bukan organik, itu yang pertama. Yang kedua itu standar SOP pemasakannya dari kadar gulanya ya, itu ada anggota nanti kita karena udah kayak gini udah serius kita pakai alat Grit ngukur kemanisannya begitu Pak. Saya rasa masalah harga kita tetapkan bersama pada saat nanti dia panen, kita tentukan di situ, jangan petani rugi. Soal harga panen nanti 4 tahun lagi di harga 50.000, kita tetapkan sekarang 40.000, itu nggak fair. Ya, jadi kita tetapkan. Namun di dalam kalau kita sudah mendampingi petani ini dari penanaman, kita dampingi perawatannya macam mana, ini pemupukannya bagaimana, kita ada konsultan kita yang langsung turun ke lapangan dia itu dampingi petani-petani. Nah, jadi dia tidak kita lepas. Namun tanaman palawija itu milik petani, silakan. Palawija milik petani. Nah, hortikulturanya bagaimana? Hortikulturanya kita di sini adalah kerjasama-sama seperti aren. Ya, kita misalnya kita jual bibit dari kita dulu. Nanti kita bagi hasil untuk tanaman hortikultura berapa persen. Nah, petani bisa merasakan durian, petani bisa merasakan ini. Jadi memang nanti kita buat sistem petani ini supaya ada hasil harian. Harian apa dia hasil panennya? Kita bantu dia. Hasil mingguan apa? Ya, contoh misal harian seledri.
mingguannya apa, mungkin bisa kangkung, bayam, atau nanti bulanannya apa setiap bulan sebelum hasil aren. Oh mungkin bisa kacang panjang, bisa apa lagi, bisa terong, atau daerah cocok tomat. Jadi kita dampingi itu, bukan cuma aren yang kita dampingi, tapi lain-lain. Karena kita turunkan sarjana-sarjana pertanian untuk mendampingi masyarakat di desa, begitu Pak. Jadi ada keterikatan lain, jadi kita tidak lepas itu. Nah, sehingga tidak terjadi yang dia jual keluar atau masuk lagi, dipotong lagi, masuk tengkulak beli gula. Tengkulak itu beli gula, nanti hasilnya apa? Lebih banyak tengkulak daripada petani. Kenapa? Dia nggak tanam, tapi bisa dinaikkan harga. Kita tidak mau seperti itu. Makanya kita sudah pasang yahi-yahi setiap kabupaten. Itulah yang yang mengontrol daripada quality. Jadi harus kita kontrol quality dan kuantitinya. Gitu Pak, terima kasih. Ya, sepertinya timnya cukup besar ya Pak ya, untuk mengelola ini ya. Besar Pak, kita di Aceh sudah semua, kita di Sumatera Utara juga kita udah buka yahi-yahi semua Pak, Yayasan Aren Hijau Indonesia. Jadi dari usaha Bapak itu sudah berapa orang yang terlibat itu dan revenue-nya itu ya, omsetnya itu sekitar berapa ya dengan kegiatan seperti gini dalam aktivitas yang begitu banyak? Pak, mohon maaf, mungkin pertanyaan Pak Rudi boleh itu terakhir ya Pak. Nanti Ya, boleh terserah. dilanjut lagi karena ada pertanyaan selanjutnya yang masih mau Baik. ditanyakan. Ya, Nanti setelah itu saya tanya, hubungin langsung dengan Bapak lah ya. baik. Ya, Ya terima Pak. kasih. Boleh, siap Pak, siap. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ada Pak Pertanyaan. Fitman Pak yang sudah raise hand. Pak Fitman, Iya. dipersilahkan. Iya, ini ada Pak, ini satu lagi ya, yang hutan karbon ya. Bagaimana hutan Iya, karbon betul, hubungannya? Ini kita mau jawab. Jadi di Gorontalo ini ya, daerah Gorontalo. Jadi terima kasih ya. Ya, baru-baru ini saya juga ada ketemu dengan Pak Menteri Kehutanan ya. Kita bicarakan masalah hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat ya. Terutama kawasan-kawasan yang sekitar hutan, buffer zone ya. Memang kita mau tanam aren gitu. Karena apa? Kalau aren sudah nilainya seperti ini, nggak ada waktu lagi masyarakat untuk ganggu hutan, ya. Ya nggak ada lagi. Kenapa? Yang selama dulu-dulu itu tebang pilih tanaman hutan Indonesia, ya. Akibatnya jadinya sekarang kalau nggak itu tebang pasti tanam insya Allah, itu jangan kita harapkan lagi seperti itu, ya. Jadi dengan adanya aren ini, ya, masyarakat sekitar hutan, masyarakat sekitar buffer zone sudah ada kelompok tani, koperasi mengelola aren dengan pola tupang sari, dia udah habis waktu, nggak ada lagi yang ganggu hutan. Makanya ini aren mau dikembangkan secara luas, ya. Jadi bagus. Jadi Gorontalo ini di Sulawesi ya. Jadi hutan karbon ini bagus ini kita untuk menyongsong daripada zero zinc ini ya. Jadi 20 menit ini. Jadi hutan karbon ini hubungannya dengan aren. Jadi aren itu bisa ditanam ya. Di hutan bisa ditanam, di tanah negara bisa ditanam. Cuma ada kelompok tani hutan juga ya. Cuman dia kalau kelompok tani pertanian dia yang kita tanam aren ini harus sudah ada online ya kelompok taninya. Kalau kelompok tani hutan ini yang sudah terdata, yang sudah dia sekarang apalagi sudah ada satu situs yang istilahnya dia udah lengkap semua dia SOS-nya kan. Jadi bisa ditanam di sana Pak. Kalau di daerah kritis kita pernah tanam di daerah yang tanah kritis, contohnya di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lahan bekas timah ya. Itu ada mitra kita di sana ya. Langkah bekas timah ditanam juga itu menghasilkan, padahal itu haranya minim ya, kecil ya, tapi bisa menghasilkan. Jadi aren ini tanaman hutan yang dia dibiarkan pun dia bisa tumbuh menghasilkan juga. Makanya dia cost-nya daripada sawit dia tanaman manja. Kenapa? Akarnya dia atas, dia harus kasih pupuk terus, baru diproduksi karena seimbang dengan tingkat panen yang terus dikuras. Tapi kalau aren ini karena dia akarnya panjang 5 meter tingginya, 5 meter dia ke bawah, Bapak lihat saja yang alam, tumbuh di jurang, tumbuh di bawah musang, dia bisa tumbuh, apalagi yang di budidaya. Nah, sekarang tinggal kita kalau tanam di hutan, jangan sampai kita rusak hutan. Kita bisa buat contohnya penanaman, buka 3 meter arah utara selatan, di situ kita tanam. Jadi hutan kita biarkan.
Jadi hutan biarkan dia bisa tumbuh tuh di 3 meter seperti pola padat karya pada tahun 97 yang kita buka jalur di dalam hutan produksi. Jadi seperti itu kita buat. Jadi penanaman dikritis karena tadi di sana Bapak jangan takut, hutan itu punya namanya humus. Jadi nggak seperti yang kita tanam di daerah yang kebunnya di kota yang udah banyak berkali-kali tanaman berganti-ganti, harus kita tambah dengan organik. Ya. Namun kalau ke sana kita akan melakukan penanaman bagaimana humus cukup bagus, tumbuh cukup bagus di hutan. Ya. Cuma nanti dia harus dibuat berbaris supaya memudahkan dia panen. Memudahkan panen artinya apa? Kita buka jalur 3 meter kita tanam sudah bisa. Apalagi di hutan banyak hama. Nah, cerita tentang hama lagi. Hama terhadap daripada aren. Nah, hama yang biasa kita jumpai kan di sini sekarang yang sering menyerang landak, walaupun dia cuma kita lihat amati daerah-daerah cuma ada sekitar 3%. Ya, babi. Nah, maka penanaman itu nggak perlu kita buka lebar-lebar di hutan itu, hanya cukup sedikit saja kita buka tanam, kita siasati asal dia bisa tumbuh, jangan sampai babi mengambil daripada umbut daripada aren. Caranya salah satunya adalah bijinya itu waktu ditanam itu dilepas. Kalau dia ada rasa biji, dia akan korek lagi yang lain. Nah, jadi aren intinya bisa ditanam di daerah kritis karena dia sebagai tanaman konservasi tadi. Pinggir sungai kita tanam. Berapa banyak sungai kita yang ada di Indonesia ini? Ya, berapa banyak? Nah, ini Aceh sekarang longsor dan ini banjir, saya sudah kirim bibit juga ke sana ke Trenggulun itu. Ya, sudah mulai penghijauan Sungai Kola Simpang sudah mulai kita hijaukan dengan aren. Karena aren itu kalau di sungai kita bisa buat 3. Aren kita tanam, bambu kita tanam seperti dan rumput vetiver. 3 itu penopang das seluruh Indonesia sebenarnya. Lancar ya. Nah, itu saya buat itu seperti itu. Sekarang kita sedang budidaya banyak juga ini vetiver. Jadi vetiver itu akarnya 1 meter bisa menahan daripada 4 ton. Ya, bambu berduri. Dulu tahun 97 saya tanam bambu di Aceh Barat itu 6 timpat. Saya guru saya itu Profesor Bu Elizabeth ya dari Bogor, pakar bambu itu 6 tempat. 1 pertama bambu berduri, bambu betung, bambu tampah, bambu berwarna sampai terakhir bambu egrek saya tanam. Jadi apa? Masyarakat pasti ganggu bambu egrek. Waktu itu belum ada fiber zaman dulu itu. Mesti egrek. Nah, sekarang apa? Antisipasi daripada das itu aren vetiver plus bambu berduri. Nah, itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar itu. Jadi tidak ada nanti pas banjir yang sebelah sana dimakan sungainya, yang luas makin luas, yang kecil makin kecil. Akhirnya beribut lagi tanah aku dulu. Tapi dengan kita bina ini, ada program masuk pemerintah ini menanam das dengan aren, vetiver dan bambu ini menyelamatkan daripada ekosistem. Terima kasih Pak. Saya rasa itu Pak jawaban saya. Hutan kritis bisa ditanam ya untuk meningkatkan karbon bagus. Kalau sudah berjuta kita tanam, mungkin ini bisa juga suatu usulan ya untuk peningkatan karbon kita untuk daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin untuk jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin akan sampai di beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Boleh. Dari, oh ya boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin. Terima kasih juga infonya sangat lengkap. Saya pengen nanya ini ada lahan tapi ada beberapa hektar, tetapi itu saya pengen nanya ini ke pengalaman dari Pak Hasanuddin ini apakah bisa. Jadi tanah ini dekat laut dan airnya itu agak asin. Jadi tapi selama ini orang bisa nanam sawit di sekitarnya itu. Nah, apakah ini cocok kalau ditanamin aren? Kalau itu cocok berarti kan bisa dikembangkan. Nah, yang kedua nanti berarti kan kalau aren cocok berarti juga tanaman lainnya itu apa gitu yang cocok juga dengan daerah seperti itu. Jadi sekitarnya tumbuh yang alami itu bakau Pak selama ini. Tetapi orang nanam sawit di sekitar situ bisa. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Sepertinya sudah Pak ya itu, karena tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hasanuddin. Selamat siang Pak, dengan Pak apa Pak?
Menarik sekali Pak. Saya Firman Pak dari di Kalimantan Tengah Pak. Iya. Ini Pak, jadi kan salah satu kunci keberhasilan tanaman ini kan salah satunya ada varietas ya Pak ya. Ada Iya, penggunaan Pak. varietas unggul ya Pak ya. Nah Iya, kalau Pak. ini Pak varietas yang digunakan ini apakah sudah ada memang ada lembaga penelitian yang khusus untuk varietas tanaman aren ini menyediakan bibit yang varietas unggul untuk tanaman aren ini apakah sudah ada? Misalkan tadi kan Bapak katanya juga menyediakan bibit yang 1.000 bisa beli 1.000 bibit misalkan ke tempat Bapak ya. Nah apakah itu sudah memang merupakan varietas unggul yang ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk umur panennya sendiri Pak, ini bisa paling cepat berapa lama ya Pak ya? Untuk bisa kita panen atau kita sadap gitu. Ya, baik. Nah, mungkin yang terakhir Pak, kalau kita, ini kan tadi Bapak bilang aren untuk tanaman hutan ya, kehutanan. Nah, kalau misalkan perusahaan, tentunya kita kan pengennya skala industri ya Pak ya. Nah, kalau untuk monokultur gitu, apakah bagaimana Pak? Apakah bisa kita lakukan seperti itu, atau memang harus tadi tanaman sifat seperti itu? Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, Pak. Ya. Sudah kunci mobil tak pegang. Pak Hasanuddin, apakah mau langsung dijawab atau mau menampung beberapa pertanyaan lagi? Ya, saya jawab dulu karena ini agak panjang sedikit juga nih ya. Baik, silakan Pak. Baik. Jadi saya jawab tentang apakah aren itu cocok ditanam di daerah salinitas ya, atau pasang surut ya, daerah yang dekat dengan laut ya. Jadi seperti kita lihat dari DPL-nya itu dari 0 sampai dengan 1.200 itu yang bagus ya. Bahkan ini ada di atas 1.200 pun kita sudah tanamnya di desa ada Lintong Nihuta ya, itu sudah bagus, tumbuh juga bagus sana. Sebagian dia ada sisip juga kemarin di sana. Tapi bagus pertumbuhannya karena ada aren ini diambil dari akar dari bawah juga dia masuk ya, bisa menampung juga dia dari stomata juga bisa embun malam. Baik, saya akan jawab tentang daerah salinitas apakah cocok aren. Bisa Pak. Yang penting dia begini Pak, daerah salinitas itu karena biasa daerah rendah itu harus dibuat dulu paritnya Pak ya, paritnya. Karena aren ini kalau dia terendam terus ya, dia gampang serang penyakit. Tapi apa? Bisa dia tumbuh daerah asin, daerah itu bisa. Contohnya yang sudah ada di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu daerah salinitas Pak, tanam aren ya. Kemudian sementara di sana sekarang bakau, tumpang sari apa yang bagus cocoknya. Nah, ini satu komoditas yang sekarang juga ekspor ya, yang dibuat untuk farmasi juga tanaman tersebut. Dan itu tanaman zaman Belanda dulu kalau kita tahu ya. Kenapa? Di tempat kami dulu ditanam di sawah-sawah, di pinggir-pinggir pantai itu banyak tumbuh. Dan biji buahnya itu sekarang baru-baru ini kita ekspor sampai ke Malaysia ya. Untuk bahan baku buat kombandrin, obat cacing itu juga, untuk teh itu juga, untuk jamu itu juga. Dan yang paling terpenting itu adalah pestisida ya, organik yang paling bagus. Saya coba di 2 tempat kemarin untuk padi ya, yang pakai kimia kena penyakit masih, yang itu tidak disentuh. Bukan dia karena keras, memang hewan itu tidak mau ganggu padi kalau dia disemprot dengan tanaman itu. Tanaman apakah itu? Legundi. Daerah Legundi, daerah salinitas sangat bagus tumbuh. Itu di Banda Aceh puluhan hektar itu tumbuh sendiri dia, saya lihat. Nah itu kita sekarang kita tanam. Ya, tapi apalagi yang cocok tumpang sari di sana di daerah salinitas ya? Mungkin bisa kita buat tanaman yang lainnya ya, tanaman yang seperti Bapak tadi bilang tadi ada bakau. Bakau itu juga bagus untuk menahan abrasi. Jadi bakau itu juga punya nilai juga. Cuman kita harus tanam ya, kalau bisa seperti yang saya buat di Aceh Raya itu, Aceh Besar itu ada 6 varietas itu bakau itu. Jadi dulunya sebagai tempat edukasi juga itu, belajar bakau minyak, berapa macam bakau itu, ada bakau kelapa, ada bakau minyak, macam-macam jenisnya itu kalau bahasa daerah sana ya. Jadi kalau saya lihat yang di pinggir pantai itu memang kelapa bagus ya.
Cuman kita belum pernah ya di sini, saya terus terang yang tempat kita di sini belum ada yang kita udah buka di pantai, belum. Kita baru bercermin dari yang Tanjung Pandan karena bisa ya. Tapi kedepannya ini ada beberapa orang juga sudah datang Mbak kita ingin tanam di daerah Tanjung Pura ya, arah ke laut. Ya, ini kita kalau belum kita tanam belum. Kita baru tanam di Aceh itu rata-rata di daerah perdesaan sampai ke arah perbatasan buffer zone itu sudah ada ya kita tanam. Jadi untuk kelapa sendiri kita daerah yang contohnya untuk daerah-daerah yang bagus kelapa yang seperti yang rendah-rendah tadi Tumpang Sari, saya rasa bisa dicoba. Cuman saya bilang dia harus dingin. Jadi jangan sampai panas. Cuaca di sana kan lebih panas, ya. Pantai itu lebih panas. Jadi kita hijaukan dia dengan bakau, ada aren jadi misal contoh kita buat bendungan di sini aren. Sebelahnya kita buat parit lagi, di situ kita tanamin di atasnya situ, tanaman kelapa. Di satu lagi ring nanti kita tanam bakau. Bakau itu bisa mendinginkan, airnya juga bisa di bawah, ya. Jadi suasananya dingin. Itu yang penting saya rasa seperti itu. Itu baru dari gambaran saya ya. Tapi kita belum tanam di daerah yang pinggir katakanlah pinggir tambak ya, belum pernah. Terima kasih Pak. Jadi kemudian Pak Firman ya dari Kaltengnya varietas unggul untuk menyediakan bibit atau enggak suatu lembaga gitu ya. Jadi begini Pak, bibit kita ini bibitnya sudah tersertifikasi itu dari mulai dari kebun kita, kebetulan kebun kita ini kebun PIT ya, pohon induk terpilih yang dulu dari Kultim ya. Itu kalau nggak salah 2011 ya kalau nggak salah dulu itu ya. Pas pertama-tama setelah di SK-kan oleh Menteri Kehutanan, kebetulan kita ada beli ke sana menjadi kebun induk. Nah di situ setelah nanti biji itu diambil sudah tua ya, itu kalau nggak salah umurnya sudah 12 atau 13 tahun itu baru dia boleh diambil daripada biji kolang-kaling yang tua dan dia sudah jatuh, sudah masak, sudah kuning. Jadi anggota kita milih di bawah itu udah kelihatan begitu kadang jatuh ya. Sebahagian yang di tengah itulah yang kita ambil, kita kumpulkan, orang dari Balai Sertifikasi Dinas Perkebunan datang mengambil sampel, mereka yang ambil sendiri, ya saya saksikan itu, mereka ambil sendiri, mereka cek di sana di laboratorium, keluar baru bisa keluar sertifikasi, baru keluar ke kita, izin kita sudah lengkap semua ya. Kemudian yang kita kembangkan di sini aren genjah Kultim, yang sekarang sudah juga kita kembangkan aren simulen yang dari Bengkulu. Kenapa aren genjah Kultim yang kita kembangkan? Karena dari keempat varietas ini, Kultim ini lebih tahan terhadap penyakit dan daya daripada regenerasinya ataupun tingkat bijinya itu lebih tinggi ya. Ya, jadi itu. Kemudian Kultim ini dia pohonnya tidak begitu tinggi, 5-7 meter. Kemudian dia cepat panen. Karena dia cepat panen, kita kembangkan ini dan pembelinya pun lebih suka memilih daripada Kultim ini ya. Karena kalau yang lain kan masih jauh Pak ya, dari misalnya dari Tumoong, dari Sulawesi. Simulen ada kita kembangkan dan ini menjadi bibit kita juga di sini ya. Sudah kita kita ambil dari Bengkulu ini Pak. Jadi untuk bibit kita ada stok Pak. Sekarang ada sekitar 700.000 pun ada bibit kita. Terima kasih. Kalau ingin lebih jelas bisa nanti hubungi saya di nomor HP saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bu? Iya, untuk pertanyaan terakhir sepertinya dari Pak Robi. Pak Robi, boleh langsung di-unmute untuk pertanyaan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya tutup video karena sinyal agak kurang di sini supaya jelas suara saya. Baik Pak Sanudin, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Karena di sesi terakhir mungkin ya sudah azan juga ini. Mohon maaf minta nomor telepon kontaknya aja supaya lebih banyak konsultasi dengan Pak Hasanuddin. Saya mau baik Pak. Tarik untuk buka kebun aren ini. Oh iya, Bapak berkenankah boleh untuk di-share nomor kontaknya di kolom chat? Boleh Bu. Silakan Bu, silakan. Boleh. Baik, boleh disebutkan Pak nomornya? Nomor saya 0812 0812 79 79 75 75
001. 001. Baik. Ya, 0812 79 75 5001. 5-nya 2 kali apa ya? Iya, 0812 79 75 5001. Oh, baik. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih nih atas infonya. Nanti saya hubungin Bapak ya. Ya Mungkin Pak, konsultasi lebih lanjut. ya Pak, hubunginya di WA dulu ya Pak. Tolong di WA Baik. dulu. Nah, Nanti saya terima kasih. kenalkan diri. Baik Pak. Ya, ya, Baik. baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, salam lestari. Salam lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf